Baik, kita lanjutkan pembahasan malam ini tentang HPLC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya dan selamat bertemu kembali dalam perkuliahan Teknik Pemisahan Kimia ya. Pada pertemuan ini saya akan menyampaikan materi tentang tipe pemisahan dan aplikasi dari HPLC ya. Jadi sebelumnya kita kemarin sudah membahas tentang sistem instrumentasi HPLC yang terdiri dari beberapa komponen ya, dari mulai pas gerak ya, pompa, injektor, kemudian kolom, dan terakhir detektor ya. Nah sekarang bagaimana sih alat HPLC ini bekerja dalam memisahkan ya komponen kimia dari zat atau analit yang akan kita analisis ya. Dan HPLC ini sendiri biasanya digunakan untuk apa saja ya, aplikasinya dalam bidang kimia ataupun bidang yang lainnya. Kita awali dari pembahasan tentang tipe-tipe pemisahan HPLC ya. Jadi beberapa mode pemisahan HPLC ini bisa dilakukan dengan eh, berbagai jenis apa namanya itu senyawa ataupun analit yang akan kita analisis ataupun yang akan kita pisahkan, di mana kalau berdasarkan jenis analitnya atau berdasarkan sampelnya, maka HPLC ini bisa kita bagi menjadi beberapa tipe ya atau mode pemisahan. Yang pertama, kalau kita bicara tentang senyawa atau molekul ya, zat yang akan kita pisahkan ini besarnya kurang dari 2000 ya, bobot molekulnya atau molecular weight-nya itu kurang dari 2000, maka kita lihat ya, karakteristik daripada analit tersebut apakah lebih cenderung larut dalam pelarut organik atau larut dalam air ya. Kalau dia larut dalam pelarut organik, maka ada beberapa pilihan ya. Kalau senyawanya nonpolar atau yang disebut hidrokarbon soluble, artinya dia lebih larut dalam pelarut nonpolar ya. Bisa kita pilih kolomnya itu adalah reverse phase ya, atau fasa terbalik dengan menggunakan fasa geraknya metanol air atau asetonitril air ya, berkebalikan dengan fasa diamnya yang bersifat nonpolar. eh, Mekanismenya bisa adsorpsi ya. Adsorpsi itu artinya absorpsi itu artinya berarti dia terjadi interaksi di permukaan ya, fasa diam yang eh, apa namanya itu memiliki kesamaan polaritas daripada senyawanya ataupun analit yang akan dipisahkan. Ketika dia memiliki sifat yang nonpolar, maka dia akan tertahan lebih lama ya dalam fase reverse fase terbalik atau reverse phase ini karena dia fase diamnya nonpolar. Nah, sebaliknya kalau misalnya senyawa tersebut lebih larut dalam pelarut alkohol ya, walaupun dia larut dalam pelarut organik, tapi dia larut dalam alkohol gitu ya, atau larut dalam pelarut-pelarut yang lebih polar, maka eh, pilihannya jatuh pada fase normal ya atau normal phase, di mana fase geraknya adalah heptana atau etanol dengan heptana dan asetonitrile dengan air, bisa juga ya pakai apa fase normal ini ya. Di mana cirinya fase normal itu adalah dia
cenderung memiliki, sifat fase diamnya berupa senyawa polar ya, seperti kemarin ada silika ya, silika itu kan, cenderung polar ya, sehingga dia akan, eee, cocok untuk pemisahan senyawa-senyawa yang sedikit lebih polar gitu ya. Nah, mekanismenya sendiri adalah adsorpsi ya, adsorpsi itu berarti dia menyerap di permukaan ya, contohnya senyawa-senyawa apa, eee, ini untuk, pelarutnya bisa pakai heptana ya, diklorometan atau dengan etanol untuk melarutkan senyawanya maksudnya ya. Kemudian, yang kedua, kalau senyawanya itu dengan bobot molekul kecil tapi larut dalam air ya, maka ada 2 pilihan, apakah dia bersifat elektrolit atau non-elektrolit. Kalau bersifat elektrolit artinya bermuatan listrik ya, atau, senyawanya itu bermuatan positif atau negatif, maka pilihannya adalah di resin penukar kation atau anion gitu ya. Jadi menggunakan fase diamnya adalah kromatografi penukar ion. Nah, bisa menggunakan, baper fosfat ya sebagai eluennya. Kemudian untuk yang non elektrolit, itu bisa juga menggunakan, yang, reverse phase atau, fase normal ya, tergantung dia lebih cenderung mana, lebih cenderung polar atau non polar ya. Kalau lebih cenderung polar, maka ya sebaiknya menggunakan yang reverse phase ya, tapi kalau non polar dia menggunakan fase normal ya. Nah, kemudian yang berikutnya, kalau bobot molekulnya lebih dari 2.000, artinya berarti senyawanya berukuran besar ya, atau berupa makromolekul, baik yang larut senyawa organik maupun larut dalam air, maka pilihannya ada di side exclusion chromatography atau, kromatografi, eee, gel filtrasi ya, SFC itu berarti, SEC ya, mungkin side exclusion chromatography itu untuk kromatografi yang bobot molekulnya besar ya, di atas 2.000. Eee, Bisa yang pakai fase geraknya nonpolar atau fase geraknya yang polar. Biasanya sih banyakkan fase geraknya polar ya, kalau yang nonpolar biasanya polimer ya, itu menggunakan buffer, eee, untuk mengelusinya ya. Nah, itulah beberapa contoh mode pemisahan yang bisa digunakan dalam, analisis dengan HPLC ya. Kita mulai dari, normal phase ya. Normal phase tadi sudah saya jelaskan, kalau kita menggunakan fasa diamnya itu polar ya, seperti silika, alumina, di mana di bagian luarnya itu mengandung gugus OH, ini ada gugus OH yang cenderung bersifat polar ya, maka dia akan berinteraksi dengan senyawa-senyawa yang lebih polar. Sedangkan fase geraknya adalah senyawa yang non-polar ya, seperti heksan, metilen chloride ya, itu, cenderung, bersifat non-polar fase geraknya. Sehingga senyawa yang bersifat polar dia akan lebih tertahan di dalam kolom dibandingkan senyawa yang non-polar. Maka maka senyawa yang non-polar nanti akan keluar lebih dulu dibandingkan senyawa polar. Waktu tensinya lebih cepat dibandingkan senyawa polar. Nah, biasanya normal phase ini digunakan untuk, memisahkan senyawa-senyawa yang sedikit, polar ya, karena pemisahannya didasarkan atas adsorpsi analit pada permukaan zat padat, fasa diamnya yaitu silika. Nah, cocok untuk pemisahan, eee, tem pemisahan senyawa-senyawa yang, masih dalam bentuk campuran gitu ya, untuk proses pemurnian. Nah, biasanya, eee, untuk eee, mengkondisikan, kolomnya ya, jadi
bisa dilewatkan dengan molekul air ya untuk proses apa namanya itu meningkatkan performa dari kolomnya. Jadi dibilas dulu dengan menggunakan Aquades ya. Kemudian yang kedua ada yang reverse phase ya. Reverse phase ini kebalikan dari fase normal. Jadi dia fase diamnya adalah silika yang mengandung gugus nonpolar ya, seperti di sini ada rantai karbon C18, ada C8 ya. Jadi C18 ini isinya adalah SiO, kemudian ini ada SiH yang berikatan dengan C18 gitu ya. Kalau tadi kan fase normal SiOH ya, OH-nya itu gugus polar, dan sekarang OH-nya diganti dengan OSiC18 sehingga dia bersifat nonpolar ya. Nah, untuk fase reverse atau fase terbalik ini biasanya kita menggunakan fase geraknya senyawa polar ya, contohnya seperti air, metanol, asetat nitril dan lain sebagainya, sehingga lebih cocok untuk pemisahan senyawa-senyawa yang non polar karena dia akan lebih tertahan di dalam kolom ya, sedangkan senyawa-senyawa yang polar dia akan keluar lebih cepat. Apa yang harus kita perhatikan ketika kita memilih fase gerak atau eluen yang akan digunakan dalam kromatografi HPLC ini? Ada beberapa apa namanya itu, hal yang harus diperhatikan ya. Pertama, kemurniannya. Jadi biasanya kalau kita mau menggunakan pelarut ya atau eluen untuk HPLC, maka dia harus memiliki kemurnian yang tinggi atau dalam istilahnya HPLC grade ya. HPLC grade itu berarti dia cocok untuk pemisahan HPLC. Kan dalam skala tingkatan pelarut itu ada yang namanya pelarut teknis, pelarut PA, ada pelarut yang grade for chromatografi ya. Kalau grade for chromatografi itu biasanya lebih mahal lagi ya. Jadi karena dia memang sudah dimurnikan dan eh, tidak mengandung apa pengotor dari senyawa lain yang bisa mengganggu dalam pemisahan. Sehingga biasanya semua jenis pelarut yang HPLC grade ini eh, memiliki kemurnian yang tinggi ya, karena dia biasanya apa namanya itu disaring ya menggunakan filter yang ukurannya kecil, kemudian eh, kemurniannya juga memang dia sangat-sangat tinggi ya kalau yang HPLC grade itu, tapi harganya lebih mahal. Nah, ini tujuannya untuk apa? Supaya meningkatkan umur dari alat HPLC itu, terutama apa memperpanjang umur pompanya dan mencegah supaya kolom itu tidak mengalami kerusakan ya. Clogging itu artinya berarti dia mengalami apa namanya itu semacam eh, hambatan di dalam kolom gitu ya. Clog itu berarti kolomnya mengalami apa namanya itu semacam stuck gitu ya kolomnya itu, sehingga nanti pada saat dilakukan proses pemisahan itu terjadi eh, gangguan gitu atau halangan dalam proses elusinya. Nah, itu yang disebut sebagai clogging ya. Kemudian untuk menghindari supaya tidak terjadi clogging gitu, maka biasanya selain kita menggunakan apa solvent filter gitu ya, kita juga biasanya melakukan proses degassing ya untuk menghilangkan gelembung-gelembung gas yang terlarut dalam pelarut ya, dengan menggunakan pompa vakum ya, vakum application atau di larutannya apa pelarutnya dipanaskan. Tapi biasanya jarang kalau dipanaskan nanti malah menguap. Biasanya dilakukan dalam pompa vakum ya untuk menghilangkan gasnya ya, atau yang disebut sebagai vakum degassing. Nah, selain kemurnian dari fase gerak, maka kita juga harus pastikan ya
si fase gerak itu punya kecocokan dengan detektor. Ya, tadi kan detektor itu kan bisa macam-macam, ada yang detektor UV, ada detektor fluorescence, conductivity dan lain sebagainya. Jadi nggak bisa kita sembarangan menggunakan pelarut kalau detektornya tidak kompatibel, gitu kan. Artinya detektor itu harus sesuai dengan jenis pelarut yang akan kita gunakan agar dia mampu mendeteksi dengan baik. Misalnya kalau UV ya pastikan ya eluennya atau pelarutnya tidak mengabsorpsi di daerah yang sama dengan sampel. Atau kalau yang conductivity maka eluennya harus yang bersifat elektrolit ya gitu dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga mampu melarutkan sampel dengan baik ya. Jadi solubility of sample itu artinya dia punya kemampuan untuk melarutkan sampel. Jadi biasanya kalau kita mau memisahkan komponen senyawa-senyawa yang sedikit eh, polar, maka ya kita harus menggunakan eluennya yang punya kepolaran yang sama dengan sampel gitu, supaya dia lebih mudah untuk terbawa nanti oleh fase gerak. Kemudian viscositasnya rendah ya, jangan terlalu pekat juga kalau memang menggunakan konsentrasi, biasanya konsentrasinya tidak terlalu tinggi. Kemudian secara kimia dia tidak bereaksi ya dengan sampel maupun dengan kolomnya. Jadi fase gerak itu harus bersifat inert ya. Inert itu artinya dia tidak bereaksi dengan senyawa lain gitu ya. Dan mungkin yang terakhir dari faktor harga tadi ya, karena eh, semakin murni pelarut atau semakin tinggi grade-nya, biasanya harganya semakin mahal. Nah, dalam proses elusi itu ada dua tipe ya pemisahan yang bisa kita pilih. Yang pertama ada yang namanya mode isokratik elution. Isokratik elution ini artinya komposisi daripada fase gerak itu selalu tetap atau konstan, remains konstan ya. Artinya dia tidak berubah-ubah. Tidak kita ubah komposisinya. Contohnya kita pakai metanol dengan air misalnya dengan campuran 70% metanol, 30% air. Dari awal proses pemisahan sampai selesai tetap segitu aja, tidak dirubah-rubah. Itu artinya berarti dia bersifat konstan. Ya, bisa juga kita menggunakan single solvent, jadi satu pelarut ya, pelarut tunggal, misalnya hanya menggunakan metanol saja boleh, atau campuran dari pelarut yang kita buat komposisinya tetap ya, single solvent mixture itu artinya campuran yang ya disatukan gitu, misalnya tadi 70% metanol dengan 30% air dicampurkan, ya sudah berarti dia membentuk campuran yang sifatnya single, tidak berubah-ubah komposisinya. Itulah yang disebut sebagai mode elusi isokratik ya, atau isokratik elusi. Nah, yang kedua, dalam pemisahan HPLC juga kita mengenal istilah gradient elution. Gradient elution itu artinya komposisi daripada eluen itu bisa kita ubah ya, bisa kita ubah. Untuk apa tujuannya? Untuk meningkatkan efisiensi pemisahan. Misalnya kalau sampelnya terlalu kompleks ya, atau campurannya masih cukup banyak ya, nah, senyawa yang akan dipisahkannya, maka kita bisa juga menggunakan gradien elusi ya, atau bisa juga kalau senyawanya terlalu kuat berinteraksi dengan fase diam, maka kita bisa turunkan ya waktu retensinya dengan mengubah komposisi fase gerak tadi. Ini juga bisa dilakukan untuk meningkatkan peak ya, atau puncak kromatogram yang dihasilkan agar mengurangi efek tailing. Efek tailing di sini maksudnya apa? Jadi kalau misal komposisi eluennya itu dibuat tetap, mungkin saja ada satu senyawa yang interaksi dengan fasa diamnya itu lebih kuat dibandingkan dengan fasa gerak. Nah, tapi dengan seiring waktu nanti dia akan terelusi, ya, didorong oleh aliran fasa gerak tadi, ya, lama kelamaan dia akan terlepas gitu kan.
terlepas, eee, cuman dengan, karena dia masih ada interaksi dengan fasa diam ya, maka ada, apa namanya tuh, peak tailing-nya. Peak tailing itu artinya jadi puncaknya tuh berekor gitu. Jadi dia harusnya puncak, tapi kalau ada tailing, dia melebar. Nah, peak tailing ini sebenarnya harus dihindari dalam proses HPLC. Artinya berarti pemisahannya tidak optimal. Nah, untuk menghindarinya atau untuk menguranginya bisa kita lakukan proses gradien halus. Jadi cara ini juga bisa bisa untuk meningkatkan efisiensi pemisahan, mengurangi waktu retensi, dan untuk meningkatkan performa daripada proses pemisahannya atau kromatogram yang dihasilkan. Ya. Nah, ini contoh misalnya ada dua tipe pemisahan ya, isocratic separation dengan gradient separation, gradient elution ya. Di mana dia menggunakan fase geraknya adalah asetonitril, kemudian di sini senyawanya ada benzin alkohol ya, benzyl alkohol, fenol, kemudian dimetoxid toluen ya, yang nomor 4 ini benzoin, etil benzoat, toluen, dan seterusnya ya sampai senyawa 8. Ya, kalau kita gunakan, ini kolomnya adalah kolom hipersil ODS ya, oktadesil silika, berarti ini C18 juga sama ya, yang nonpolar. Maka kita bisa lihat ya, di daerah sekitar ini kalau menggunakan isokratik, dia butuh waktu sekitar 45 menit ya, untuk mengelusi eh, berapa ini, 7 sampel ya, yang walaupun senyawa 4, 5, 6, 7 itu bisa terpisah dengan baik gitu ya. Tapi kita bisa lihat senyawa 1, 2, 3-nya ini masih apa namanya itu, agak sedikit berhimpit gitu ya. Nah, maka di sini bisa kita lakukan proses elusi, gradient elution ya, gradient dengan meningkatkan konsentrasi volume, komposisi dari asetonitrilnya dari 30% jadi naik 40%, naik lagi jadi berapa persen ini? 60% misalnya ya, setelah sekian menit. Nah, ternyata dari hasil pemisahan itu kita bisa lihat ya. Pertama puncak 1, 2, 3 dia lebih terpisah dengan baik. Kemudian waktu retensi untuk puncak 6 dan 7 lebih cepat ya. Dia muncul di waktu 25 menit sampai 20 sampai 25 menit ya, sampai 30 menit. Dia sudah keluar semua. Artinya berarti dia bisa mengurangi waktu analisisnya. Jadi kalau tadi lebih lama, dengan menggunakan gradient elusi bisa lebih cepat proses pemisahan. Nah, itulah contoh pengaruh daripada mode elusi isokratik dengan gradient elution ya. Nah, sekarang kita bicara tentang efisiensi kolom ya. Apa sih yang dimaksud dengan efisiensi kolom? Jadi, setiap zat yang akan dielusi itu pasti akan menghasilkan puncak kromatogram. Zat analit ya, maksudnya ini zat yang akan kita analisis, eh, itu akan menghasilkan puncak-puncak kromatogram, di mana puncak kromatogram ini akan mengikuti pola distribusi Gaussian, gitu ya. Gaussian ini distribusi normal gitu ya, seperti puncak yang ada di sini. Semakin lama waktu elusinya, ya, maka puncak itu bisa saja nanti semakin melebar, gitu kan? Nah, dari kedua jenis puncak ini kita bisa menghitung, ya, berapa nilai kolom, berapa nilai efisiensi kolomnya. Ya. Bagaimana cara menghitungnya? Jadi menghitung efisiensi kolom itu bisa kita hitung dari nilai resolusi, ya, efisiensi pemisahan itu bisa kita dari. Kalau kita menghasilkan dua puncak dengan waktu retensi yang berbeda, misalnya ada puncak A, ada puncak B, maka nilai resolusi itu sama dengan waktu retensi puncak B dikurangi waktu retensi puncak A dibagi dengan setengah kali lebar
puncak D ditambah lebar puncak A. Atau bisa juga ya, karena 1 dibagi setengah sama dengan 2, 2 kali delta T ini adalah selisih dari waktu, apa namanya, frevensi ya. Misalnya waktu frevensi pertama 10, waktu frevensi kedua 5, berarti selisihnya kan sama dengan 5, 10 dikurangi 5 ya. Dibagi dengan WB plus WA. WB itu adalah lebar masing-masing puncak. Nah, nilai resolusi ini, kalau nilainya semakin besar, artinya berarti dia semakin terpisah dengan baik. Artinya daya keterpisahannya itu semakin besar gitu ya, sehingga semakin tinggi semakin besar nilai resolusi, berarti efisiensi pemisahannya semakin baik. Ya contohnya seperti ini, R0,75 kan kelihatan di sini resolusinya masih kurang bagus dibandingkan dengan R yang 1,5, ya berarti terpisah. Jadi puncak yang menghasilkan resolusi yang tinggi itu artinya dia memiliki keterpisahan yang besar. Nah, untuk mendapatkan nilai resolusi yang tinggi, termasuk juga untuk mendapatkan nilai apa namanya tadi, puncak yang baik itu adalah puncak yang nilai W-nya itu lebih kecil ya, karena kan nanti berpengaruh terhadap nilai apa namanya itu, nilai theoretical plate-nya ya, atau plat teoritisnya ya. Plat teoritis kan sama dengan 16 kali TL dibagi dengan omega dikuadratkan ya. Jadi kalau W-nya itu besar, maka nilai N-nya menjadi lebih kecil. Nah, ini harusnya nilai N itu semakin besar ya, makanya agar didapatkan nilai N besar, maka puncak itu harus lebih tajam, tidak melebar gitu ya. Nah, seperti ini ya, puncaknya lebih tajam, itu berarti kan lebih bagus nilai apa namanya tuh N-nya atau plat teoritis. Nah, supaya kita mendapatkan nilai N yang bagus dan nilai resolusi yang tinggi, kalau dia memang lebih dari 1 senyawa ya, apa saja yang harus kita perhatikan dalam pemisahan dengan kromatografi kolom HPLC ini ya. Pertama, particle size of packing, berarti ada ukuran dari fasa diamnya ya. Ukuran dari fasa diamnya diperhatikan, kesesuaiannya apakah dia sudah cukup homogen atau tidak. Kemudian jenis fasa diamnya juga apakah dia cocok dengan senyawa kita atau tidak, senyawa yang akan dipisahkan oleh kita atau tidak. Yang kedua, diameter kolom ya, biasanya semakin kecil diameternya akan semakin baik proses pemisahannya. Yang ketiga adalah ekstra volume kolomnya ya. Jadi volume antara apa namanya injeksi ya di apa antara dalam kolom itu ya, sampai dia terdeteksi apakah ada delay volumenya atau tidak gitu kan. Nah, kemudian pengaruh daripada kecepatan fase gerak. Jadi efisiensi kolom itu sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Ukuran fase diam dan diameter kolom, kemudian volume yang dibutuhkan untuk mengelusi sampel ya, dan yang terakhir kecepatan fase gerak yang digunakan. Termasuk juga mungkin jenis komposisi fase gerak di situ berpengaruh juga. Jenis komposisi dan kecepatan aliran dari fase gerak itu akan sangat berpengaruh terhadap proses pemisahan. Ini contoh kalau kita menggunakan kolom dengan diameter 0,28 sama 0,1 sama 0,06, maka resolusinya pasti akan berbeda-beda, gitu kan? Tergantung dari diameter kolom. Nah, bagaimana cara kita menghilangkan efek daripada pigtailing atau puncak berekor ya, yang menyebabkan pemisahan menjadi kurang bagus ya? Itu bisa disebabkan karena pelarut yang digunakan untuk melarutkan sampel itu mungkin interaksinya lebih kuat dibandingkan dengan fase geraknya. Nah, untuk menanggulanginya, biasanya kita pilih ya larutan fase gerak itu sebagai solvent as much as possible ya. Jadi larutkan sampel dalam pelarut yang akan digunakan sebagai
fase geraknya, gitu ya, untuk mengurangi kelarutan yang tidak maksimal terhadap apa namanya proses pemisahannya, karena dia terikat kuat dengan pelarut yang bukan fase gerak, maka nanti pada saat dialusi itu akan terpengaruh. Biasanya kita pakai pelarut itu ya eluen yang akan kita gunakan digunakan sebagai pelarut. Kemudian yang kedua, jumlah sampel yang dimasukkan terlalu banyak atau sampel mass overload ya, massa molekul atau massa senyawa yang digunakan, massa senyawa yang diinjeksikan terlalu banyak ya. Maka kita kurangi jumlahnya ya, yang diinjeksikannya kita kurangi supaya tidak terlalu menumpuk nanti pita. Kemudian adanya interaksi antara gugus silanol dengan misalnya dengan gugus amina, ini akan mempengaruhi proses elusi yang senyawa-senyawa yang misalnya polar ya, makanya bisa kita kurangi pH daripada eluennya ya, atau kita tingkatkan ya kekuatan ioniknya. Ini biasanya kalau menggunakan kromatografi penukar ion mungkin ya. Kemudian absorpsi of acid on silica. Nah, ini biasanya kita naikkan konsentrasi fase geraknya ya. Kalau kita gunakan garam ya, ini contohnya dalam kromatografi penukar ion ya, atau kita kurangi pH-nya ya. Atau bisa juga kita ubah komposisi daripada si eluennya gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir adanya kolom void ya. Nah, biasanya itu akan mempengaruhi tahapan elusi awal gitu ya. Kolom void ini biasanya terjadi karena adanya pengotor ya, sehingga pemisahannya itu menghasilkan data yang berbeda atau bahkan tidak muncul sama sekali di dalam detektor. Nah, ini kalau seperti itu maka ya harus diganti kolomnya, ya ganti kolomnya atau cari permasalahannya di mana. Kalau perlu dibalik kolomnya bisa juga nanti elus supaya dia keluar itunya ya pengotornya. Lalu kemudian dalam proses preparasi sampel ya, ada beberapa hal juga yang harus diperhatikan ya. Pertama, sampel dalam bentuk larutan, kemudian dia harus disaring ya untuk menghilangkan pengotornya. Saya pakai SPE ya, solid phase extraction, itu untuk menghilangkan zat-zat yang tidak diinginkan dalam proses analisis. Dan bisa juga kita sentrifugasi atau kita saring menggunakan membran ya untuk memisahkan pengotornya tadi. Beberapa jenis sampel kadang membutuhkan proses ekstraksi. Ya, ekstraksi itu biasanya menggunakan solid phase extraction tadi untuk menghilangkan pengotornya ya. Dan bisa juga untuk sampel-sampel tertentu yang biasanya berupa senyawa ion, dia harus dilarutkan dalam buffer yang cocok ya, senyawa pH-nya. pH-nya itu harus disesuaikan dengan kondisi pemisahannya. Jadi di situ harus menggunakan larutan buffer dengan pH tertentu supaya pemisahannya bisa optimal. Nah, itu beberapa hal yang mungkin perlu diperhatikan ketika kita mau melakukan analisis HPLC ya. Kemudian di sini ada beberapa contoh aplikasi ya, dari teknik HPLC ini banyak sekali ya. Aplikasinya bisa di berbagai bidang baik itu di bidang farmasi ya, bioteknologi ya, atau life science ya. Life science ini ya seperti ilmu pengetahuan alam gitu ya, biologi, biomolekuler dan lain sebagainya. Kemudian environmental ya, di bidang lingkungan, di bidang industri pangan ya, food application, plastik, industri plastik dan industri bahan-bahan kimia. Jadi ini beberapa contoh aplikasi daripada HPLC yang sering digunakan di berbagai bidang industri ya. Contohnya kalau di bidang
farmasi kita sering melihat ya, di bagian R&D, Research and Development, itu bagaimana kita menemukan satu kandidat obat ya, new drug discovery untuk pengembangan obat baru, biasanya, eee, analisis APLC digunakan untuk mendeteksi atau untuk melihat apakah senyawa-senyawa hasil sintesis itu menghasilkan sifat-sifat yang diinginkan ya, sesuai dengan karakteristik obat ya, misalnya farmakokinetiknya seperti apa, yaitu kan ya, apa, kelarutannya di dalam sel seperti apa dan lain sebagainya, itu bisa kita kita lihat ya, sifat fisikokimianya itu menggunakan HPLC. Termasuk juga mungkin kalau kita ingin melihat, profil metabolit ya, dari senyawa-senyawa yang ada dalam proses metabolisme gitu ya kan, misalnya hormon gitu ya, enzim, apalagi ya, antibodi dan lain sebagainya, itu bisa juga dianalisis dengan menggunakan, PLC ya, terutama untuk pengecekan kadar biasanya. Kalau sekarang bahkan mungkin bisa juga dengan LC-MS ya, karena dia bisa langsung dideteksi sekaligus ya, jenis senyawanya apa yang ada di dalamnya. Nah, yang paling sering itu dalam industri farmasi adalah untuk, QC ya, atau quality control. Biasanya quality control ini sering digunakan untuk mengecek ya, kemurnian atau stabilitas dari bahan obat ya, bulk drug analysis. Drug analysis itu berarti kan kalau Anda bekerja di industri farmasi untuk pembuatan obat tertentu, nanti kan di situ bahan bakunya dicek, apakah kemurniannya sudah sesuai dengan, apa namanya itu, standar yang dipersyaratkan ya, atau Certificate of Analysis, COA-nya ya. Itu bisa dicek ya menggunakan pengujian secara PLC, kemudian bagaimana dengan stabilitasnya, apakah dia mengalami perubahan selama perjalanan gitu ya, atau dia terurai, teroksidasi dan sebagainya, kita bisa cek dengan menggunakan PLC. Bisa juga untuk analisis formulasi ya, formulation analysis, untuk mengecek, keseragaman isi obat ya, efek dissolution, pelarutan bahan obat gitu ya, dan, uji stabilitas. Uji stabilitas itu berkaitan dengan masa simpan gitu kan, daya serap bahan aktif dari suatu obat dan lain sebagainya. Nah, itu semua biasanya menggunakan alat PLC untuk pengecekan ya. Itu di bidang farmasi ya. Kemudian di bidang contohnya ya, di bidang farmasi ini misalnya kita ingin ngecek kandungan bahan aktif ya, acetaminophen. Acetaminophen itu kan sama dengan paracetamol ya, acetaminophen itu. Injeksi dengan menggunakan kolom C18 ya. Ini dalam bahan obat biasanya analgesik ya, analgesik obat sakit kepala itu biasanya kan mengandung paracetamol, kafein, dan asam salisilat ya. Kita bisa lihat presentasi dari masing-masing senyawa itu, berapa sih kandungan paracetamolnya, berapa kafeinnya, berapa asam salisilatnya, bisa dicek menggunakan HPLC ya, misalnya dengan menginjeksi tablet yang diekstraksi dalam 500 mililiter fase gerak ya, yang diinjeksikan sebanyak 2 mikroliter. Ini fase geraknya adalah 40% metanol, 1% asam fosfat dengan laju alirnya 1 mililiter per menit. Kolomnya kita menggunakan kolom reverse phase ya, C18. Detektornya adalah detektor UV, di atomic unit absorbasinya 240 nanometer. Kemudian untuk pemisahan senyawa organik ya, misalnya memisahkan piridin dengan urasil dan tibutil benzen ya. Ini juga pakai C18 dengan fase geraknya 80% metanol dan amida. Ya, ini contoh campuran senyawa organik ya. Dianalisisnya menggunakan
detektor UV pada panjang gelombang 260 ya. Nah, kemudian di bidang life science ya, atau di bidang ilmu pengetahuan alam, atau di bidang bioteknologi, biokimia ya, eh, biasanya digunakan untuk analisis protein ya, senyawa peptida dan asam-asam amino, untuk mengkarakterisasi protein dan pemetaan peptida ya, peptide mapping, pemisahan DNA dan RNA ya, atau PCR produk hasil dari analisis PCR bisa juga dianalisis dengan menggunakan HPLC. Contohnya ini kolom C18 yang digunakan untuk pemisahan senyawa kompleks peptida ya, peptida kompleks dari glikoprotein human IgA. Ini berarti antibody ya, antibody manusia, glikoprotein yang dihasilkan dari antibody manusia. Ini kan jumlah puncaknya banyak ya, berarti di sini senyawa proteinnya mungkin cukup kompleks ya. Jadi harus dibandingkan dengan standarnya. Ya, kalau mau masih dalam jumlah yang sangat banyak ini ya berarti kita harus cek dengan menggunakan senyawa yang mau kita targetkan apa gitu. Itu yang bisa kita gunakan sebagai standarnya. Jadi, ya dia menggunakan kolom C18 ya. Dan fase geraknya ini adalah asam trifluoroacetic acid ya dalam acetonitril. Kemudian ini terdiri dari campuran ini ya apa fase gerak A dan B. A dan B-nya cuma bedanya satu dalam acetonitril, satu dalam air ya. Kemudian untuk di bidang lingkungan kadang kita juga sering gunakan untuk pengecekan ya kualitas air minum ya, kemudian pengecekan pengolahan air limbah ya, wastewater, solid waste ya, air sampel, uh, sampel udara misalnya dan lain sebagainya ya. Kemudian analisis pestisida ya, herbisida dan beberapa hormon pertumbuhan tanaman, karbamat, uh, glifosat ya, glifosfat, organofosforik, ini senyawa pestisida ya, paraquat, diquat ya. Ini nama-nama lain dari herbisida. Kemudian industrial polutan ya, seperti pewarna, surfaktan, senyawa amina, poliaromatik hidrokarbon ya, PCB ya, polikarbonat ya, dioksin, fenol dan alin. Nah, ini contoh-contoh senyawa yang bisa dianalisis ya di apa eh, polutan industri ya, industri polusi hasil industri ya. Jadi untuk pemantauan kualitas air, udara dan lingkungan ya biasanya bisa juga digunakan alat HPLC. Kemudian dalam bidang pangan ya, industri pangan ya seperti analisis senyawa gula ya, karbohidrat, asam amino, kemudian lemak, asam organik, vitamin, ya, food additive, ya, food additive seperti MSG ya, pewarna, kemudian preservatif, bahkan analisis kontaminan ya, seperti mikotoksin, ya, aflatoksin yang ada di dalam produk coklat atau kacang-kacangan itu ya, bisa juga dianalisis dengan dan pestisida dan beberapa residu antibiotik biasanya ya dalam makan seperti dalam produk daging ya dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali aplikasi-aplikasi di bidang pangan untuk HPLC ini. Contohnya kalau analisis minuman ya seperti analisis bahan pengawet ini ya, food additive. Di sini ada sakarin, kafein, aspartam. Ya. Aspartam ini yang sering digunakan untuk pengganti gula ya. Dan aspartam itu senyawa
yang sering digunakan dalam produk minuman, ya soft drink. Biasanya dia tidak menggunakan gula pasir ya, tapi dia menggunakan aspartam. Aspartam itu gula pemanis yang bukan dari karbohidrat. Kalau karbohidrat kan sukrosa. Kemudian vanilin, sodium benzoat ya sebagai bahan pengawet. Ini bisa juga dianalisis menggunakan kolomnya adalah C18 ya, dengan panjang kolomnya 15 cm, diameternya 4,6 mm. Fase geraknya adalah 45% A di dalam B, A-nya adalah metanol, B-nya adalah air dengan penambahan heksa dan sulfanic acid ya, dia dengan pH 2,1. Laju alirnya 1,5 ml per menit dan detektornya adalah detektor UV pada panjang gelombang 254. Ya. Preparasi sampel dilakukan filter dan degassing ya untuk proses sampel sampling ya. Dan ini hasil pemisahannya. Jadi kita bisa mendeteksi adanya senyawa sakarin, aspartam, ya, sodium benzoat. Hanya dalam satu kali injeksi kita bisa melihat apakah sampel tersebut mengandung senyawa yang digunakan sebagai bahan tambahan dalam produk minuman tersebut atau tidak ya. Nah ini contoh analisis bahan aditif dalam soft drink. Di puncak-puncak ini menunjukkan senyawa-senyawa yang terdeteksi ya tadi dari sakarin, kafein dan seterusnya. Terakhir untuk Anda saya minta nanti untuk kelompok berikutnya ya ini sekarang baru kelompok 1, 2, 3 ya. Diminta untuk menyiapkan materi presentasi mengenai aplikasi ya, prinsip dasar sistem instrumentasi dan aplikasi daripada HPLC ya. Jadi di sini ada 3 jenis HPLC yang sering digunakan, yaitu reverse phase, ion exchange, dan size exclusion atau SEC. Untuk artikelnya bisa dilihat dicari dari jurnal ataupun hasil penelitian yang terkait dengan penggunaan alat HPLC ya. Jadi di sini Anda harus cerita tentang bagaimana prinsip kerja atau cara pemisahan dengan HPLC untuk yang size exclusion, untuk yang ion exchange maupun yang reverse phase. Ya, kemudian sistem instrumentasinya seperti apa, dan yang ketiga aplikasinya terutama yang kaitannya langsung dengan isi hasil penelitian yang ada di dalam jurnal tersebut. Misalnya dia menguji sampel apa gitu ya. Nah, contohnya tadi ada sampel bahan aditif dalam makanan misalnya ya, atau polimer atau misalnya ada ion organik atau anorganik ya, misalnya dalam produk air dan lain sebagainya. Ya silakan nanti dicari ya sumber referensinya dari hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain. Untuk tugas ini saya akan membagi menjadi 3 kelompok. Sebetulnya nanti kita akan bagi semuanya untuk menjadi 5 kelompok, karena setelah ini nanti ada tugas untuk yang kromatografi gas, dan yang terakhir nanti ada yang akan membahas tentang elektroforesis. Kelas ini sudah dibagi kelompok atau belum sebelumnya? PJ-nya siapa ya? Saya, Pak. Siapa? Erika. Tadi siapa? Iya, Pak. Erika sebelumnya pada saat kuliah Bu Mei sudah ada kelompoknya belum? Sudah, Pak, dibagi 4 kelompok. Oh, dibagi 4 kelompok. Oke. Kalau dibagi 4 kelompok, berarti kalau begitu untuk yang HPLC ini kita minta 3 kelompok dulu ya. Nanti yang
Yang elektroforesis berarti satu lagi ya, jadi 4 kelompok ya. Oke lah, kita lagi menjadi 4 kelompok saja kalau begitu. Nah, jadi untuk kelompok 1, 2, dan 3, silakan Anda cari artikel penelitian yang berkaitan dengan ini ya, dengan aplikasi dari masing-masing HPLC, ya, RT-HPLC, ion exchange, ataupun size exclusion. Nah, kira-kira untuk tugas ini apakah sudah cukup jelas apa yang harus dibuat? Sudah ada pertanyaan yang mungkin masih kurang jelas? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Atau mungkin dari pembahasan saya sebelumnya, barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Maaf Pak, untuk tugasnya itu deadline-nya kapan ya Pak? Eh, jadi tugas ini nanti kita akan presentasikan eh, di pertemuan ke-14 dan ke-15 ya. Jadi ada 2 minggu ya pertemuan yang akan kita gunakan untuk presentasi. Eh, Deadline-nya berarti sekitar 2-3 minggu lagi kali ya. Sekarang kan baru pertemuan ke-11 ya. 11 berarti nanti kan 12 itu saya akan membahas tentang kromatografi gas. 13 saya akan membahas tentang elektroforesis. 14 dan 15 itu kita gunakan untuk presentasi. Ya, gimana? Sudah cukup jelas? Eh, izin bertanya lagi Pak, kan tadi ini cuma 3 kelompok ya Pak. Eh, Nah, sorry. Berarti yang ini saya ambil menjadi 2 kelompok saja karena yang apa gizi MS itu kan perlu juga gizi kromatografi gas perlu juga dipresentasikan ya. Jadi berarti yang ini dipilih aja 2 di antara 3 judul ini, pilih salah satu aja. Pilih mau yang SEC atau yang eh, apa ion exchange, silakan nanti pilih salah satu. Jadi saya coba tampilkan lagi ya. Bentar. Ya, jadi ini berarti hanya untuk 2 kelompok saja. Jadi bukan untuk 3 kelompok. Kelompok 1 dan kelompok 2 silakan nanti pilih di antara 3 ini ya, mau yang reverse space, ion exchange, atau side exclusion ya, pokoknya salah satu ya, untuk 2 kelompok ya, untuk 2 kelompok. Jadi kelompok 3 nanti presentasi tentang gizi, kelompok 4 presentasi tentang elektroforesis ya, sesuai dengan judul perkuliahan apa topik perkuliahan kita ya. Kenapa nggak mau ya? Saya coba saya hapus dulu ya ini materinya supaya jelas. Ya, jadi sekali lagi untuk tugas HPLC ini saya minta kelompok 1 dan kelompok 2 saja. Kelompok 3 nanti masuk ke gizi aja, kromatografi gas maksudnya. Nah, untuk topiknya kelompok 1 reverse space HPLC, kelompok 2 ion exchange atau size exclusion kromatografi. Ya, silakan pilih di antara salah satu itu. Ya, apakah sudah cukup jelas untuk tugas kelompok ini? Jadi sudah nanti cukup. presentasinya di pertemuan ke-14 ya, untuk kelompok 1, 2. Nah, pertemuan ke-15 kita gunakan untuk presentasi kelompok 3 dan kelompok 4. Bapak, Ya, mau izin bertanya. Kalau buat rules bikin makalahnya tuh kayak misalnya fontnya, uh, itunya itu gimana Pak?
Standar yang sering kita gunakan sama seperti pembuatan laporan atau skripsi menggunakan Times New Roman 12 ya untuk fontnya, dan spasinya biasanya 2 spasi. Ya, seperti itu aja. Mengikuti aturan penulisan karya ilmiah aja. Baik, terima kasih, Pak. Kalau nggak salah udah diberikan ya ininya. Saya perlu tuliskan di sini apa ya? Kerangka untuk pembuatan makalahnya sudah dijelasin belum? Belum ya? Belum, Pak. Ya, nah untuk penyusunan makalah bisa dilihat seperti ini, ya. Jadi nanti setiap kelompok selain membuat PowerPoint untuk dipresentasikan, Anda juga menyusun makalah dengan judul dan nama kelompok ya untuk cover depan. Kemudian bab 1 pendahuluan, latar belakang dan tujuan dari penelitiannya. Maksudnya tujuan penelitian ini apa yang akan dibahas dalam presentasi tersebut ya. Misalnya identifikasi eh, ya, identifikasi kafein dalam minuman berenergi misalnya. Contohnya dengan menggunakan reverse space HPLC contohnya ya misalnya. Lalu tujuannya adalah untuk menentukan kadar kafein dalam produk minuman misalnya. Kemudian tinjauan pustaka itu berisi tentang teori ya, HPLC itu apa, sistem instrumentasinya seperti apa, metode pemisahannya seperti apa. Lalu nanti bab 3 lebih ke arah metode penelitian ya, tahapan-tahapan apa kerjanya, alat dan bahan, sampelnya apa, prosedur kerjanya seperti apa. Dan hasilnya ada dibahas di bab 4 berikut dengan pembahasan ya. Kemudian bab 5 kesimpulan dan terakhir daftar. Itulah sistematika kerangka penyusunan makalah. Apakah sudah cukup jelas? Cukup, Pak. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi? Silakan kalau ada pertanyaan. Bapak, maaf tadi yang kelompok 3 sama 4 boleh diulang nggak, Pak? Itu Kelompok tadi 3 tentang materinya tentang kromatografi gas. Kelompok 4 materinya tentang elektroforesis. Minggu depan kita akan membahas materi tentang kromatografi gas. Minggu depannya lagi kita akan membahas tentang elektroforesis. Setelah itu baru kita presentasi kelompok 1, 2, dan minggu depannya presentasi kelompok 3 dan 4. Jelas? jelas, Pak. Makasih, Pak. Baik, ada lagi yang mau tanyakan?
Kalau tidak ada, untuk pertemuan hari ini saya cukupkan dulu. Dan jangan lupa Anda membuat resume perkuliahan seperti biasa untuk materi yang kedua ini ya, tentang HPLC, eh, tipe pemisahan dan aplikasinya ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Terima Pak. kasih, Terima kasih, Bapak. Pak. Ya.